갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. Terobun, annyeonghaseyo. Selamat datang di channel Tiwi Basima. Channel ini dibuat untuk agar kita bisa sama-sama belajar bahasa Korea mulai dari dasar. Nah, video sebelumnya kita kan sudah belajar cara penulisan suku kata di dalam bahasa Korea. Hari ini kita akan belajar cara menulis nama menggunakan alfabet Korea. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, coba yuk kita ulangi dulu pelajaran sebelumnya. Nah, di pelajaran sebelumnya ada berapa cara sih dalam penulisan suku kata di dalam bahasa Korea? Ya, ada 5 cara ya. Cara yang pertama yaitu huruf konsonan di awal, lalu huruf vokal di sebelahnya yaitu vokal yang vertikal. Kemudian cara yang kedua yaitu huruf konsonan di atas, huruf vokal di bawah, yaitu huruf vokal yang horizontal. Cara yang ketiga yaitu huruf konsonan di atas, huruf vokal di tengah, dan huruf konsonan di bawah. Huruf vokal di tengah ini yaitu huruf vokal yang horizontal. Cara yang keempat yaitu huruf konsonan di awal, huruf vokal di sebelahnya yaitu vokal yang vertikal, dan konsonan di bawah. Cara yang kelima yaitu konsonan di awal, huruf vokal di sebelahnya, vokal yang vertikal, kemudian konsonan di bawah dan konsonan lagi. Jadi ada 2 konsonan ya. Nah, karena kita sudah mengulang pelajaran sebelumnya, langsung aja yuk kita masuk ke pelajaran hari ini. Cara yang pertama untuk menuliskan nama kita menggunakan alfabet Korea yaitu Cinggudel harus tentukan dulu nih ada berapa suku kata di dalam nama Cinggudel. Misal nama Tiwi berarti ada 2 suku kata. Setelah itu baru kita sesuaikan dulu nih huruf alfabet Indonesia dengan alfabet Korea. Seperti contoh ini. Ya, huruf A kita menggunakan A yang garis lalu garis ke kanan. Huruf B-nya kita menggunakan huruf biak. Setelah kita menentukan, baru kita bisa menulis nih, langsung seperti nama ini. Ya, Ruri. Berarti ada 2 suku kata. Kata Ru dan Ri. Riel dan U, kemudian Riel dan I. Nah, dalam penulisan Ruri ini harus didulukan huruf konsonan ya, baru huruf vokal. Seperti pelajaran sebelumnya ya. Nah, setelah itu ada lagi kita harus mengetahui nih kalau nama Cinggudel diawali dengan huruf vokal, maka kita harus didahulukan dengan huruf iyang. Seperti contoh nama ini. Ya, Ata. Ata ini pertama kita harus menggunakan huruf iyang, kemudian huruf A. Itu suku kata yang pertama ya. Suku kata yang kedua ada huruf sang diget. Kemudian huruf A. Jadi Ata. Sekarang kita akan belajar cara menulis nama yang dalam satu suku katanya itu mempunyai 3 huruf. Maka berarti huruf yang ketiganya menjadi bacim atau konsonan terakhir ya. Nah, seperti di contoh ini ada nama ya Baim Wong. Baim Wong ini kita bisa menggunakan pola suku kata dengan ya konsonan, lalu huruf vokal di sebelahnya, huruf vokal yang vertikal, kemudian huruf konsonan di bawahnya. Dan cara yang keduanya yaitu huruf konsonan di atas, huruf vokal di tengahnya yaitu vokal yang horizontal, kemudian huruf konsonan lagi di bawah sebagai bacim. Berarti cara penulisan Mbak Imong ini adalah pertama huruf biep, kemudian huruf A, kemudian huruf iyeng, huruf I, dan miem. Miem sebagai bacim. Jadi baim. Untuk wongnya yaitu huruf iyeng, huruf wo. Huruf wo ini adalah huruf vokal rangkap, yaitu gabungan dari huruf U dan O. Kemudian engnya kita letakkan di bawah ya.
sebagai iyang. Karena iyang kalau diletakkan di bawah dia mempunyai arti eng. Jadi baim wong. Ada 3 suku kata ya. Nah, selanjutnya yang harus Cinggudel perhatikan lagi adalah apabila nama Cinggudel ada huruf L. Seperti di contoh. Ya, Nagita Slavina. Untuk membuat Nagita Slavina ini kita harus menggunakan 2 huruf real. Tapi sekarang kita bahas dulu yang nama Nagitanya dulu ya. Nagita ini berarti ada 3 suku kata. Pertama na, kemudian gi, kemudian ta. Nagita. Nagita ini ada huruf nian, huruf a, kemudian huruf giok, huruf i, kemudian sangdiget dan a. Jadi Nagita. Nah, untuk selapinanya ini karena ada huruf L, maka kita menggunakan siot, kemudian huruf e di tengahnya, kemudian huruf riel. Rielnya sebagai bacim, kemudian riel lagi sebagai huruf konsonan awal. Nah, ketika riel ada 2, maka dibacanya L. Jadi sela. Nah, setelah itu baru kita masukkan lagi huruf piep, huruf i, huruf nion, dan a. Jadi selapina mempunyai 4 suku kata. Nah, kemudian kita akan belajar lagi tentang untuk penggunaan nama yang huruf konsonannya hanya sendiri. Misal, Ria Ricis. Ria Ricis, kita tidak bisa menuliskan huruf S-nya itu di bawah. Karena kalau misalnya huruf S di bawah, dia menjadi bacim, dibacanya jadi T. Maka untuk Ria Ricis ini kita harus menggunakan huruf E. Jadi setiap huruf konsonan yang sendirian dia ditambahkan huruf E di bawahnya. Nah, jadi Ria Ricis ini cara penulisannya adalah pertama huruf riel, huruf I, kemudian iyeng, huruf A, ria. Nah, ricisnya ini huruf riel, I, kemudian ciet, I. Nah, kemudian siot. Di bawah siot ini kita pakai E. Ricise. Nah, jadi Ria Ricise. Tidak bisa Ria Ricis karena S-nya tadi jadi bacim. Jadi di dalam nama Ria Ricis itu mempunyai berapa suku kata? Ya, ada 5 ya. Ri, A, Ria, terus Ri, Ci, Se. Ria Ricis. Nah, contoh selanjutnya ada nama Raffi Ahmad. Nah, untuk rapinya pasti Cinggudel sudah bisa dong. Ya, pertama huruf riel, kemudian huruf A, kemudian huruf piep, dan I, rapi. Nah, untuk Ahmadnya ini kita tidak bisa meletakkan lagi huruf H di bawah. Karena kalau kita letakkan di bawah berarti dia menjadi bacim atau konsonan akhir. Dia dibacanya T. Jadi, kita pakai rumus yang tadi lagi ya. Kita menambahkan huruf E. Jadi cara penulisannya adalah huruf iyeng, huruf A, kemudian huruf hiet, huruf E, kemudian huruf miem, huruf A, huruf diget, dan huruf E. Raffi Ahmad. Jadi gitu ya cara penulisannya. Nah, jadi tadi Cinggudel udah mulai paham bukan cara penulisan nama di dalam bahasa Korea? Coba yuk kita ulangi lagi. Bagaimana sih cara penulisannya? Yang pertama, kita tentukan dulu ya, ada berapa suku kata. Dengan cara kita menyebutkannya atau menulisnya, ada berapa kali jeda sih? Misalnya tiwi, jadi ada 2, ti dan wi. Setelah itu, baru kita sesuaikan nih alfabet Indonesia dengan alfabet Korea. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan aturan penulisannya. Ada yang 5 cara penulisan suku kata yang kita pelajari di video sebelumnya itu ya. Kita harus ingat nih, ketika ada nama kita 3 huruf, berarti ada yang diletakkan sebagai bacim. Kita memakai pola penulisan suku kata yang ada bacimnya. Dan cara selanjutnya, apabila nama kita huruf konsonannya sendiri, kita harus menambahkan huruf E. Ya. Ada kalau misalnya nama huruf L, kita harus menggunakan riel 2 kali supaya menjadi L.
Nah, bagaimana Cigude? Sudah mulai paham bukan cara menulis dalam tulisan Hangul? Nah, video hari ini sampai sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tunggu video kita selanjutnya ya. Kita akan mempelajari lagi tentang pelajaran bahasa Korea yang lainnya. Terima kasih. Kamsahamnida.